Halo, perkenalkan nama saya Fagita Clara Brutarigan dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas Palangkaraya. Kali ini saya akan membahas mengenai hakikat paragraf. Di dalam hakikat paragraf terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pengertian paragraf. Yang kedua adalah gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan sehingga juga sering disebut gagasan pokok. Gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf itu. Bagi penulis, kalimat topik berfungsi sebagai pengendali atau mengontrol terhadap permasalahan yang akan dibicarakan di situ. Dengan kata lain, kalimat topik berfungsi sebagai pemberi arah terhadap semua permasalahan yang dituliskan di dalam paragraf itu. Bagi paragraf itu sendiri, kalimat topik berfungsi sebagai sadaran bagi kalimat-kalimat lain di dalam paragraf itu. Kalimat-kalimat lain akan selalu bertolak dari gagasan yang terdapat di dalam kalimat topik itu. Semua kalimat yang membina paragraf itu secara bersama-sama menyatakan satu hal atau satu tema tertentu. Dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut paragraf. Dengan kata lain, batas-batas paragraf ditandai idensi atau dimulai pada huruf kesekian dari margin kiri. Hakikat paragraf sebenarnya tidak sesederhana itu. Paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan, dan syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf. Memahami seluk-beluk paragraf berarti juga memahami miniatur dari sebuah bangunan yang disebut karangan. Terampil membangun paragraf berarti terampil pula membangun miniatur karangan dalam ukuran yang lazim. Hal ini berarti bahwa paragraf merupakan dasar utama untuk dapat memahami paragraf secara baik, dan kita perlu mengetahui batasan-batasan paragraf. Banyak pendapat mengenai pengertian dan batasan paragraf. Meskipun demikian, intisari dari pendapat tersebut adalah sama. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan sebuah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Yang ketiga adalah struktur paragraf. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat semacam itu lazim disebut dengan kalimat pengembang. Kalimat topik hendaknya selalu diikuti dengan kalimat pengembang langsung. Seandainya perlu ada kalimat pengembang tak langsung, tempatnya harus sesudah kalimat pengembang langsung. Struktur paragraf yang hierarkis tersebut antara lain adalah: 1. Kalimat topik dengan kalimat pengembang langsung. Yang kedua, kalimat topik dengan kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang tak langsung. Yang ketiga, kalimat pengembang langsung dengan kalimat topik. Yang keempat, kalimat pengembang tak langsung dengan kalimat pengembang langsung atau kalimat topik. Struktur paragraf 1 dan 2 diawali dengan kalimat topik dan dijelaskan dengan kalimat pengembang. Sementara itu struktur 3 dan 4 diawali dengan kalimat penjelasnya atau kalimat pengembang tak langsung dan kalimat pengembang langsung. Kemudian baru disimpulkan dalam kalimat topik. Yang keempat adalah paragraf yang baik. Pengembangan paragraf seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentu saja disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulis itu. Di samping itu, sebuah tulisan dapat pula disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus atau dari yang khusus ke yang umum. Dalam keseluruhan tulisan itu ada bagian pembuka atau ancang-ancang, bagian isi atau penjabaran, dan bagian penutup. Pada keseluruhan bagian karangan dan bagian yang tidak kalah penting yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat
mutlak diperlukan untuk pembangunan atau membangun paragraf yang baik. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. A. Kesatuan paragraf. Salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan penulis adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Dalam gagasan tambahan tersebut tidak boleh terdapat argunsur atau informasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan gagasan pokok. Pengimbangan informasi dari gagasan utama akan menyulitkan pembaca. Jadi semua gagasan tambahan dalam paragraf harus membicarakan gagasan utama. B. Kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan akibat adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain adalah kata transisi atau konjungsi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang kedua, referensi atau pengacuan. Yang ketiga, paralelisme atau kesejajaran struktur. Dan yang keempat, elipsis atau pelesapan. Sementara itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa 1. Sinonim, 2. Antonim, 3. Hiponim, dan 4. Repetisi atau pengulangan. Yang ketiga adalah kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan itu terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjalankan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi secara utuh. Yang keempat adalah keruntuhan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Dan yang kelima adalah konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Hanya ini yang dapat saya paparkan mengenai pembahasan paragraf. Untuk kalimat yang kurang jelas dan pembahasan yang kurang jelas, saya meminta maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih.